tahun 2020 kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama adalah kasus pelaku perjalanan. Hari ini dilaporkan ada 121 kasus pelaku perjalanan yang baru. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini dilaporkan ada 3 kasus ODP dan 3 kasus ini telah dirawat di Pondok Perawatan UPG dan ODP Kota Palu. Untuk kasus PDP, pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan hari ini juga 1 kasus PDP Kota Palu dirawat di Rumah Sakit Undata telah dinyatakan sembuh. Hingga saat ini kasus PDP Kota Palu 0. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 Kota Palu, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Dan yang masih dirawat di rumah sakit ada 11 kasus, 4 kasus dirawat di Rumah Sakit Antapura, 6 kasus dirawat di Rumah Sakit Madani, dan 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Undata. Selanjutnya, untuk laporan informasi dari pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu, hasil screening di pos pemeriksaan pantauan perbuatan Wani ada 54 pelaku perjalanan, di pos pemeriksaan Taweli 185 kasus pelaku perjalanan, di pos pemeriksaan Watu Sapu 287 pelaku perjalanan, di pos Bandara Mutiara Sisal Jufri 213 pelaku perjalanan. Untuk informasi pasien atau kasus yang dirawat di Pondok Perawatan UPG dan ODP Kota Palu, di Pondok Perawatan Wisma Haji sampai saat ini yang dirawat ada 11 kasus, dan di Pondok Perawatan Rusunawa Pantauan sampai saat ini yang dirawat sejumlah 23 kasus. Hingga total yang dirawat di Pondok Perawatan UPG dan ODP Kota Palu sejumlah 34 kasus. Demikian rilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Selanjutnya ada informasi dari Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Antapura Kota Palu. Silakan Pak Direktur. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena kondisi saat ini cukup menggambarkan perubahan yang signifikan menuju hal yang baik. Ingin saya sampaikan bahwa Rumah Sakit Antapura saat ini besok insya Allah yang terkonfirmasi positif akan dilaksanakan swab. Jadi ada yang bertanya kenapa ada perbedaan antara beberapa, yang satu 16, satu kelompok 16 itu ada yang belum. Ya tentu perlu yang lebih mengetahui adalah tim medis di Rumah Sakit Antapura maupun Madani. Tapi insya Allah besok akan dilaksanakan swab. Dan kami yakin akan ada hasil yang lebih baik. Insya Allah hasilnya akan negatif. Kita melihat tadi informasi dari Ketua Tim Surveillance bahwa tidak ada OTG yang baru, kalau tidak salah. Kemudian begitu juga di rumah sakit kami tidak ada tambahan terkonfirmasi positif. Itu artinya bahwa upaya-upaya yang kita lakukan seluruh tim Satgas itu insya Allah mampu memperbaiki kondisi, dan berterima kasih kita kepada masyarakat yang
di mana dalam proses kehidupan sehari-hari sudah mulai ada hasil, yaitu setiap aktivitas ekonomi saya lihat di toko-toko rata-rata memiliki tempat cuci tangan. Kemudian secara umum ya, kita lihat hampir semua orang pakai masker. Itu kami dari Satgas mengucapkan terima kasih atas kepatuhan warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kota Palu terhadap kondisi kekinian, di mana kita tidak boleh lengah, tidak boleh menganggap enteng apa yang telah terjadi. Pengalaman yang 3 minggu lalu, 2 minggu lalu, kita sudah mengalami zona hijau, alhamdulillah sempat zero. Nah, ini kita tidak ingin terulang lagi. Mudah-mudahan semua yang berkaitan, mulai daripada tim surveillance, tim disinfektan, pengamanan, posko, kemudian laboratorium, ini kerjasama yang harus kita bangun secara baik agar supaya kita tidak menimbulkan hal-hal yang banyak pendapat dari masyarakat. Yang intinya adalah pemerintah Kota Palu sungguh-sungguh ingin, ya, sekali lagi sungguh-sungguh ingin menyelamatkan warga Kota Palu dari wabah virus COVID-19 ini. Jangan kita dianggap terlalu keras, terlalu ketat. Ini semata-mata bentuk rasa perhatian besar pemerintah kota terhadap warganya. Ya. Kalau kita mau melakukan langkah-langkah pelonggaran yang tidak terkontrol, ini yang sangat berisiko. Di negara Finlandia, kalau tidak salah saya baca tadi, itu mulai muncul lagi kembali. Ya, karena dengan melakukan kelonggaran yang total, nah ini sehingga kita diberi kelonggaran yang terbatas, dalam artian semua aktivitas termasuk misalnya toko-toko, warung, kopi itu harus menyiapkan sarana-sarana, di mana sarana tersebut untuk melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Seluruh baik pengunjung maupun pembeli, yang pemilik warung atau pemilik toko dan sebagainya. Begitu pula di rumah-rumah ibadah, mungkin ada baiknya janganlah kita tidak menggunakan masker. Ya, sebaiknya menggunakan masker karena kita tidak tahu jemaah, misalnya ada jemaah yang lain yang kita tidak kenal, bisa membawa. Kemudian terakhir yang saya ingatkan kembali, mohon maaf, khusus untuk daerah Makassar, ini yang cukup besar dampaknya terhadap banyaknya yang terkonfirmasi positif. Sekali lagi, buat saudara-saudara kita, keluarga besar, warga Palu, kalau ada keluarga yang datang dari Makassar, Jakarta, itu sebaiknya diisolasi mandiri kalau walaupun sudah memiliki swab negatif dari Jakarta maupun Makassar. Kenapa? Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi hanya rapid test. Tolong dilaporkan, kemudian dipantau. Ya. Kalau memang tidak ada kepentingan yang mendasar, saya pikir tidak perlu ditunda dulu ke Makassar. Ataupun demikian, kalau ada saudara kita mau datang ke Palu, sebisa mungkin kalau kepentingan yang tidak penting sekali, misalnya ada keluarga sakit keras atau meninggal, saya mungkin kalau bisa ditunda. Ini demi menjaga warga Kota Palu dari dampak COVID-19 ini. Dampaknya ini tidak main-main. Ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf bahwa kami Satgas Kota Palu ini betul-betul melaksanakan sebagai pelayan masyarakat untuk menegakkan upaya-upaya memutus mata rantai COVID-19 ini. Ya, jadi sekali lagi mari kita sama-sama bergandengan tangan seluruh warga Kota Palu. Mari kita sama-sama bagaimana meningkatkan kualitas hidup kita lewat olahraga, hindari stres,
dan sama-sama kita berpikir positif terhadap wabah COVID-19 ini. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk seluruh masyarakat Kota Palu, jangan panik, jangan lengah. Mari kita bergotong royong, bekerjasama, kita cegah dan lawan COVID-19.